Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Wahidin dari SMK Nurul Rahma. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk jurusan teknik komputer dan jaringan dan juga teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikut ini. Dalam semester 2, pertemuan pertama, kita akan mempelajari tentang kewargaan digital atau digital citizenship. Yaitu termasuk dalam bab 8. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama 3.8 memahami konsep kewargaan digital, yang kedua 4.8 merumuskan etika kewargaan digital. Identifikasi antara warga digital, kewargaan digital. Di Indonesia terdapat dua jenis kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia atau WNI dan warga negara asing atau biasa disebut dengan WNA. Ternyata masih ada sebutan lain yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, yaitu warga digital atau biasa disebut dengan warganet. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengelompokkan rakyatnya menjadi warga digital. Warga digital lebih mengarah pada individu yang memanfaatkan TI untuk membangun komunitas, bekerja, dan berkreasi secara umum, memiliki pengetahuan dan kemampuan pengoperasian TI guna berkomunikasi maupun mengekspresikan sebuah ide, misalnya menulis blog, aktif bermain sosial media, mencari informasi di forum, dan lain-lain. Sama halnya dengan warga dunia nyata, semua warga digital memiliki kewajiban untuk menjaga etiket. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan warga digital? Warga digital adalah orang yang sadar akan hal baik dan yang buruk, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi, memanfaatkan TI untuk membentuk suatu komunitas, pekerjaan, dan berrekreasi. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan kewargaan digital? Kewargaan digital adalah norma perilaku, bertanggung jawab, dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi atau ICT secara bersama. Kewargaan digital dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab. Selanjutnya, konsep kewargaan digital. Apa konsep kewargaan digital itu? Konsep kewargaan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar. Penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar memiliki banyak implikasi. Pemilihan kata yang berkomunikasi, tidak menyinggung pihak lain dalam update status, tidak memberikan informasi penting kepada publik, tidak membuka tautan yang mencurigakan, dan lainnya.
Menurut Mike Tribble, dia mengelompokkan pelaksanaan kewargaan digital dalam 3 lingkungan yang memuat 9 unsur. Di sini siswa sebagai warga dunia digital dengan contoh. Yang pertama yaitu lingkungan belajar atau akademis. Komponen-komponen digital yang berhubungan dengan lingkungan belajar atau akademis. Yang pertama yaitu akses digital. Akses digital merupakan salah satu komponen yang paling mendasar untuk menjadi warga digital. Selanjutnya yaitu komunikasi digital. Komunikasi digital dilakukan secara tertulis melalui jejaring sosial maupun email. Setiap warga digital diharapkan dapat mengetahui berbagai jenis komunikasi menggunakan media digital, karena perkembangan teknologi telah mengubah sikap seseorang dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya yaitu literasi digital. Pemanfaatan teknologi digital dengan memberi pemahaman tentang bagaimana menggunakan berbagai perangkat digital. Misalnya, cara mencari informasi di mesin pencari dengan benar atau bagaimana cara menggunakan berbagai blog online. Umumnya, banyak lembaga pendidikan akan membantu tiap individu untuk memahami hal ini. Namun, pada kenyataannya, teknologi yang digunakan dalam dunia kerja sedikit berbeda dengan yang digunakan di sekolah. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Komponen digital yang berhubungan dengan lingkungan sekolah. Yang pertama adalah hak dan kewajiban digital. Sama halnya dengan perlindungan hak asasi di dunia nyata, para warga digital juga memiliki perlindungan hak dan kewajiban di dunia digital. Setiap warga digital memiliki hak dan kewajiban atas privasi, kebebasan berbicara, berkomunikasi dengan penuh etika dan sebagainya. Yang kedua adalah etika digital. Etika digital identik dengan suatu harapan agar berbagai media teknologi informasi di internet mengomunikasikan sesuatu sesuai dengan etika. Seringkali pengguna teknologi digital tidak peduli dengan etika penggunaan teknologi, tetapi langsung menggunakan produk tanpa mengetahui aturan serta tata krama penggunaannya. Yang ketiga adalah keamanan digital. Dalam setiap komunitas terdapat individu yang mencuri karya, merusak, ataupun mengganggu individu lainnya. Hal ini berlaku juga dalam dunia digital, yang artinya bahwa seorang warga digital harus mengambil langkah protektif dengan berlatih menggunakan password yang sulit dengan kombinasi huruf, angka maupun karakter. Selanjutnya penggunaan virus, perlindungan virus, backup data, dan sebagainya. Komponen yang ketiga adalah lingkungan luar sekolah, yaitu kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Komponen-komponen yang berhubungan dengan kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah adalah yang pertama, hukum digital. Tidak bisa dipungkiri bahwa kegiatan perdagangan digital telah menghadirkan fenomena pembajakan, download ilegal, penyalahgunaan kartu kredit, pencurian identitas, penyebaran virus, mengirim spam,
cyberbullying atau tindakan negatif lainnya. Yang kedua, transaksi digital. Warga digital harus menyadari bahwa sebagian besar dari proses jual beli telah dilaksanakan secara daring, dalam hal ini online. Dalam hal ini, penggunaan kartu kredit secara online sebagai sarana transaksi harus bijak dan hati-hati. Apalagi dengan semakin mudahnya akses dan tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap teknologi informasi, sehingga mendorong tumbuhnya perdagangan online di Indonesia. Kegiatan perdagangan digital telah membuat segalanya jadi lebih mudah dengan berbagai dampak positif maupun dampak negatifnya. Yang ketiga adalah kesehatan digital. Seorang warga digital harus menyadari akibat stres fisik seperti ketegangan mata, sakit kepala, dan lain yang mungkin terjadi akibat penggunaan internet yang berlebihan. Mereka harus sadar untuk tidak bukan kecanduan, bahkan kecanduan pada internet, karena hal itu bisa mengganggu kesehatan. Sekian materi pada pertemuan kita kali ini. Untuk yang belum paham, bisa langsung ditanyakan melalui nomor WhatsApp Bapak ataupun langsung komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.